Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari pelajaran sirah dengan membaca kitab Khulasatu Nuril Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin karya Umar Abdul Jabbar. Silakan buka kitabnya halaman yang ke-34. Sekarang kita masuk di bab yang ke-28, ini pembahasan tentang Islamu Malikil Habasyah. Ini masuk Islamnya Raja Habasyah. Sebelumnya telah kita sebutkan pembahasan tentang hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah sebanyak 2 kali ya. Sekarang kita akan membahas tentang masuk Islamnya Raja Habasyah yang bergelar Najasyi. Nah, lamma alimat Quraisyun bihijratil muslimina ilal Habasyah arsalu rajulaini bihadaya talaban minhu ayyarudda man hajara minal muslimin. Ketika orang-orang Quraisy mengetahui hijrahnya kaum muslimin ke negeri Habasyah, maka mereka pun mengutus 2 orang dari kalangan diplomatnya orang-orang Quraisy ya, yang memiliki keahlian dalam bidang diplomasi, yakni Amr ibn al-As dan juga Ammarah ibn Walid, dengan membawa hadiah-hadiah. Tujuannya adalah talaban minhu ayyarudda man hajara minal muslimin. Ya. Tujuannya adalah untuk meminta dari beliau ini, Raja Habasyah, untuk mengembalikan orang-orang yang hijrah dari kalangan kaum muslimin. Kita sedikit baca catatan kakinya itu. 2 orang yang diutus oleh orang Quraisy ini adalah wahuma Amr ibn al-As. Ketika itu masih musyrik ya, masih kafir ya. Dan juga Ammarah ibn Walid. Ya. Wa qad qala lin Najasyi ayyuhal malik qad dakhala fi biladika ghilman. Ya. Qad dakhala fi biladika ghilmanun minna sufaha. Faraqu dina qaumihim wabtada'u dinan la na'rifuhu nahnu wa la anta wa qad ba'athna ilayka fihim ashrafu qaumihim min abna'i a'mamihim wa 'ashiratihim litaruddahum 'alaihim. Kedua orang ini, yakni Amr ibn al-As dan juga Ammarah ibn Walid, mengatakan kepada Raja Najasyi, "Wahai Raja, sungguh telah memasuki negerimu ghilmanun minna sufaha, anak-anak di antara kami yang bodoh." Ini perhatikan bagaimana penghinaan orang-orang musyrikin kepada kaum muslimin ketika itu. Dikatakan sebagai anak-anak di antara kami yang bodoh. Faraqu dina qaumihim, yang mana mereka telah memisahkan dari agama kaumnya mereka. Wabtada'u dinan la na'rifuhu nahnu wa la anta, dan mereka telah membuat agama yang kami tidak mengetahuinya, demikian pula engkau pun tidak mengetahuinya. Wa qad ba'athna ilaika fihim ashrafu qaumihim min aba'i a'mamihim wa 'ashiratihim litarudda 'alaihim. Dan sungguh telah mengutus kami kepada engkau dari kalangan mereka orang-orang yang mulia dari kalangan kaumnya, dari ayah-ayahnya, paman-paman kami dan keluarga-keluarganya kami, agar supaya engkau mau mengembalikan mereka orang yang hijrah kepada mereka, orang-orang Quraisy ini. Ini permintaan dari 2 orang yang diutus oleh orang Quraisy tadi ya. Qala lahum an-Najasyi, maka an-Najasyi, yakni Raja Habasyah, bergelar Najasyi ya. Najasyi bukan nama tapi ini gelar bagi Raja Habasyah.
Sebagaimana Fir'aun itu gelar untuk Raja Mesir ya. Kalau di daerah kita kan ada gelar yang mungkin di Jogja ada Sri Sultan Hamengkubuwono ya. Gelarnya rajanya itu ya. Kemudian di Solo ada ya Paku Alam ataukah yang lainnya dari gelar-gelar yang ada. Ini gelar ya, bukan namanya. Namanya sebagian riwayat ada yang menyatakan Al-Samah. Raja Najasyi ini mengatakan kepada mereka, la usallimuhum hatta ad'uhum wa as'aluhum. Aku tidak akan menyerahkan mereka begitu saja sampai aku akan undang mereka dan aku akan tanyakan kepada mereka apa alasan mereka berhijrah. Falamma da'ahum wa sa'alahum qala lahu Ja'far ibn Abi Talib. Maka ketika Raja Habasyah mengundang mereka kaum muslimin dan bertanya kepada mereka kaum muslimin apa alasan kok sampai mereka meninggalkan Mekah hijrah ke negeri Habasyah, apa alasannya? Maka Ja'far bin Abi Talib yang ketika itu sebagai juru bicaranya kaum muslimin, ini saudaranya Ali bin Abi Talib ya, mengatakan kepada Malikul Habasyah, Ayyuhal Malik, wahai raja, kunna ahlu jahiliyatin na'budul asnam. Dulu kami orang-orang jahiliyah itu menyembah kepada berhala-berhala, patung-patung. Wa na'kulul maitah. Kemudian kami pun ya doyan untuk makan daging. Makan daging yang sudah yakni bangkai. Wa na'kulul maitah. Kami suka memakan bangkai. Wa na'til fawahish. Demikian pula kami dahulu ketika di zaman jahiliyah kami biasa melakukan perbuatan keji. Wa naqta'ul arham. Dan kami juga biasa untuk memutuskan silaturahim. Wa nansal jiwar. Dan kami pun melupakan hak-haknya tetangga. Wa ya'kulul qawi minna ad-dha'if. Dan orang yang kuat di antara kami memakan orang-orang yang lemah. Ini gambaran tentang bagaimana dahulu keadaan jahiliyah. Hatta ba'athallahu ilaina rasulan minna. Sampai Allah mengutus kepada kami seorang rasul dari kalangan kami. Na'rifu nasabahu wa sidqahu. Dan kami mengenal nasabnya, kami mengenal kejujurannya. Wa amanatahu, kami mengenal amanahnya. Wa ifafahu. Dan kami juga mengenal bagaimana dia itu memiliki sifat iffah, sikap menjaga harga diri dari hal-hal yang diharamkan, dari hal-hal yang tercela. Fada'ana li tauhidillah. Dan Rasul ini menyerukan kepada kami untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam peribadatan. Wa la nusyrika bi syai'a. Dan Rasul tersebut menyeru kami untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Demikian pula Rasul kami itu, ya, memerintahkan kepada kami untuk meninggalkan, ya, wa nakhla'u ma kunna na'budu minal asnam. Meninggalkan apa yang kita sembah dari berhala-berhala yang ada. Wa amarana bisidqil hadis. Dan Rasul tersebut memerintahkan kita untuk jujur dalam ucapan, wasilaturrahim, dan juga untuk menyambung silaturrahim. Ya. Wal kafu an muharabati wad dima. Dan menahan diri dari peperangan dan juga dari menumpahkan darah. Wa nahana 'anil fawahish wa qaliz zur. Dan Rasul tersebut juga melarang kami dari perbuatan-perbuatan keji dan juga ucapan-ucapan dusta. Wa aklu malil yatim. Melarang kami untuk memakan harta anak yatim. Wa amarana bis salati was siyami waz zakati wal hajj. Dan Rasul tersebut memerintahkan kepada kami untuk salat, puasa, zakat dan melakukan ibadah haji. Fa amanna bihi wa saddaqnahu. Maka kami pun beriman dengan Rasul itu dan kami pun membenarkan kerasulan itu. Ini alasan kok kenapa kaum muslimin hijrah ya dari Mekah, karena ketika mereka memeluk agama yang baru, ya, kemudian tidak diterima oleh orang-orang musyrikin Quraisy, bahkan kemudian diboikot, disakiti, diganggu, bahkan sebagian mereka dibunuh, ya, sehingga memaksa mereka harus berhijrah ke negeri Habasyah. Ini alasan ya. Kemudian selanjutnya, fa'aba an-Najasyiyu taslimahum ba'da an akhbarahu Ja'far ibn Abi Talib bihaqiqatid dinil islami wa qara'a alaihi awwalu surati Maryam. Maka Raja Najasyi pun enggan untuk menyerahkan mereka orang-orang yang hijrah ke negeri Habasyah dari kalangan kaum muslimin
Setelah Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menghabarkan kepada beliau ini, Raja Najasyi, tentang hakikat agama Islam. Kemudian juga Ja'far membacakan awal dari surat Maryam. Kaf ha ya ain sad dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Ini dibacakan kepada Raja Najasyi. Raja Najasyi itu pun langsung tersentuh dengan bacaan Al-Qur'an tadi itu. Kemudian beliau pun beriman dengan kebenaran Al-Qur'an itu. Ya. Kemudian faraja'a khaibin. Maka dua orang tadi itu, Amr ibn al-As dan juga Ammarah ibn Walid ini pun kembali ke Mekah dalam keadaan tidak membawa hasil. Dalam keadaan tangan kosong, hampa, tidak ada hasil. Wa aslaman Najasyi wa man ma'ahu minal qissisin war ruhban fi dzalikal waqti. Maka Raja Najasyi pun masuk agama Islam. Dan juga orang-orang yang bersama beliau dari kalangan qissisin, dari kalangan para pendeta war ruhban, dari kalangan para rahib, di waktu itu masuk Islam. Yani as-sanatis sabi'ah minan nubuwah, yani tahun ke-7 dari kenabian. Yani Raja Najasyi dan juga para pengikutnya dari kalangan pendeta dan juga rahib-rahib ini beriman dengan kebenaran Al-Quran dan masuk Islam. Ini kejujuran ya. Berat ini. Kejujuran seperti ini sangat berat. Fa'anzalallahu fi haqqihim وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Maka turunlah, Allah menurunkan suatu ayat dari surat Al-Maidah ayat yang ke-82 tentang haknya mereka, yakni orang-orang yang masuk Islam dari kalangan para pengikutnya Raja Najasyi. Di surat Al-Maidah ayat yang ke-82 ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh engkau pasti akan mendapatkan orang yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman adalah orang Yahudi dan orang-orang musyrikin. Ya, orang musyrikin Quraisy ini kan ya, mereka sangat keras permusuhannya dengan orang-orang yang beriman. Orang Yahudi juga seperti itu. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dan sungguh kamu benar-benar akan mendapatkan orang yang paling dekat dari kalangan mereka, rasa cintanya kepada orang-orang yang beriman adalah mereka orang yang menyatakan inna nasara, sesungguhnya kami adalah orang-orang Nasrani, orang-orang yang akan menolong agama Allah. Dzalika bi anna minhum qissisin. Dan hal itu terjadi karena di antara mereka itu ada qissisin, ada para pendeta, waruhban, dan juga ada para rahib, wa annahum la yastakbirun, dan mereka itu tidaklah menyombongkan diri dari kebenaran. Mereka menerima kebenaran Islam dan mereka pun mengimaninya dan masuk ke dalam Islam. Meskipun sebenarnya mengancam kedudukannya mereka, tapi mereka enggak peduli karena mereka adalah orang-orang yang beriman. Ini turun berkaitan dengan Raja Najasyi dan juga para pendeta dan para rahib yang beriman bersama beliau ya dan masuk ke dalam agama Islam. Kita lanjutkan tadi ya. Kemudian poin yang kelima, thumma mata an-Najasyi fa shalla alaihi ar-rasul lamma a'lamahu Jibril bi wafatihi wa hadha aslu salatil janazati 'alal ghaib. Kemudian tidak lama kemudian setelah Raja Najasyi masuk Islam itu, beliau meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW pun menyolatkan beliau. Ketika Jibril memberitahukan kepada beliau tentang wafatnya Raja Najasyi. Ketika itu belum ada media ya, elektronik untuk bisa berhubungan jarak jauh ya. Tidak ada telepon, tidak ada telegram, tidak ada surat muryat pun jauh ya. Jaraknya antara Najasyi dengan Mesir itu masih menyeberangi lautan ya. Najasyi ini kan Ethiopia ya. Maksudnya Habasyah itu kan Ethiopia. Ethiopia itu di benua Afrika, sementara Mekah itu masuk benua Asia bagian barat ya. Masih nyeberang sungai, bukan sungai, tapi Laut Merah ya, nyeberang sana, kan sangat jauh perjalanannya. Tapi ketika itu Jibril menyampaikan kepada Rasulullah SAW kematian Raja Najasyi. Karena beliau Muslim dan telah masuk Islam, maka beliau pun menyolatkan. Raja Najasyi ini sudah masuk Islam, maka Rasul pun menyolatkan. Ya, ketika Jibril sudah memberitahukan wafatnya beliau, disolatkan secara gaib. Inilah asal mula dari sholat jenazah dengan cara gaib. Ya. Adapun tentang hukumnya ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama.
dari ulama bermadhab Syafi'iyah, mereka menganggap salat ghaib itu adalah termasuk dari amalan yang dibolehkan untuk siapapun tanpa terkecuali. Yang jelas jenazah yang tidak ada di hadapan kita boleh seorang menyolatkan dengan salat ghaib. Ini pendapat Syafi'iyah ya. Adapun pendapatnya Malikiyah, ini salat ghaib itu khusus untuk Raja Najasyi. Karena tidak pernah di zamannya Rasul dan juga para sahabat ada riwayat tentang salat ghaib untuk jenazah-jenazah yang jauh. Ya. Karena memang kewajiban itu bukan kewajiban yang aini ya, kewajiban yang yang kifai, yang kifayah. Kalau sudah ada sekelompok orang yang menyolatkan, maka sudah gugur kewajiban. Adapun pendapat Hambali ya, dan ini dipegang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah serta Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, bahwasanya salat ghaib ini dianjurkan untuk jenazah yang meninggal di suatu negeri yang dimungkinkan di negeri tersebut belum ada orang yang menyolatkan. Seperti itu ya. Tapi kalau sudah ada, maka tidak perlu lagi untuk disolatkan secara gaib. Tapi kalau mau mengambil pendapatnya Syafi'iyah juga boleh. Misalkan saudara kita ada yang meninggal di pulau seberang, mungkin di luar negeri ataukah yang semisal dengannya ya. Kita nggak bisa bertakziah untuk menyolatkan ke sana, maka kita cukup salat gaib di rumah. Ini kalau mau berpendapat dengan pendapatnya Syafi'iyah. Tapi kalau mau berpendapat dengan pendapatnya Hambaliyah, maka mencukupkan dengan orang yang sudah menyolatkan di sana. Ya. Sudah gugur kewajiban karena ini bukan wajib aini tapi wajib kifayah. Sudah kifayah. Kalau sudah dia mencukupi ya sudah. Tapi kalau memang benar jenazah tersebut mungkin dia meninggal di suatu tempat yang tidak kita ketahui, nggak tahu kemana. Mungkin dia perjalanan naik pesawat kemudian terdengar kabar pesawat itu jatuh, nggak tahu di mana. Jelas ya kalau pesawat meninggal ini kan jelas kemungkinan besarnya itu meninggal dunia. Maka nggak mengapa karena belum ada yang menyolatkan, maka disolatkan dengan salat gaib. Ya, disolatkan dengan salat gaib. Meskipun tidak ada jenazahnya ya. Kita mendoakan mereka dengan cara salat gaib. Ini boleh seperti itu, mengambil pendapat dari Hambaliyah tadi. Wallahu a'lam. Tapi asal muasal salat gaib itu adalah Rasul lakukan ketika Raja Najasyi itu meninggal dunia. Sehingga ada sebagian ulama yang berpendapat bahkan salat gaib itu maksudnya ya menyolatkan jenazah yang gaib ini khusus untuk Raja Najasyi saja. Cuman pendapat yang kuat tadi yang membedakan ya, tidak khusus untuk beliau tapi yang jelas jenazah manapun yang memang dimungkinkan di tempat tersebut belum disolatkan ataukah sedikit orang yang menyolatkan, maka tidak mengapa kita menyolatkan jenazah tersebut dengan cara gaib. Ini tentang salat gaib ya. Ini masuk dalam pembahasan fikih sebenarnya, cuman kita singgung saja. As'ilah. Mada fa'alat Quraisyun lamma 'alimat bihijratil muslimin ilal Habasyah? Apa yang orang Quraisy lakukan ketika mereka tahu kaum muslimun hijrah ke negeri Habasyah? Yani arsalu rajulaini bihadaya talaban minhu ayyarudda min man hajara minal muslimin. Ini perbuatan orang musyrikin Quraisy yang menyuruh dua orang dengan membawa hadiah meminta dari Raja Najasyi untuk mengembalikan orang yang hijrah dari kalangan kaum muslimin. Ya. Asallamahum an-Najasyi, apakah Raja Najasyi itu sallama yusallim itu menyerahkan ya. Menyerahkan mereka kaum muslimin, jawabannya la. La yusallimuhum an-Najasyi. Raja Najasyi tidak menyerahkan mereka. Nah. Hal aslaman Najasyi, apakah Raja Najasyi itu masuk Islam? Kalau sallama menyerahkan, aslama itu masuk Islam ya. Naam, aslama an-Najasyi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, madza nazala fi haqqihim, apa yang turun berkaitan dengan haknya mereka tadi telah kita sebutkan ya, surat Al-Maidah ayat yang ke-82. La tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara, dan seterusnya tadi. Hal 'asha an-Najasyi ba'da dzalik, apakah Raja Najasyi hidup setelah itu? Ya. Tidak lama kemudian? Ya tidak ya, berarti jawabannya la. Ya. Mata Najasyi ba'da dzalik, ya. Wallahu alam sebab kematiannya apa yang jelas takdir dari Allah. Bisa jadi atau karena ada yang membunuh ataukah yang lainnya, tapi ini enggak ada kabar tentang itu. Tapi yang jelas itu takdir dari Allah meninggal setelah Islamnya. Maka termasuk dari husnul khatimah. Hal shalla Rasulu 'alal ghaibi qabla dzalik, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat gaib sebelum itu? Jawabannya la. Ya. La yusalli Rasul 'ala ghaib qabla dzalik. Nah, belum pernah beliau melakukan salat gaib sebelum itu. Al-khulasah,
arsalat Quraisyun rasulaini ila an-Najashi liyatrud al-muslimina min biladihi falam yaf'al wa aslama huwa wa man ma'ahu thumma mata an-Najashi fasalla alaihi rasul salat al-jinazah. Orang-orang Quraisy mengutus dua utusan, yakni tadi telah kita sebutkan ya, Amr ibn As dan juga Ammarah ibn Walid ya, untuk menemui Najasyi agar supaya Najasyi itu mengembalikan kaum muslimin dari negerinya. Tapi ternyata Raja Najasyi tidak mau melakukan hal itu. Bahkan beliau pun masuk Islam bersama orang yang bersamanya dari kalangan pendeta dan juga para rahib tadi ya. Setelah itu Raja Najasyi meninggal dunia. Dan Rasulullah SAW menyolatkan Raja Najasyi ya dengan salat jenazah dalam keadaan gaib jenazahnya. Nah, ini pembahasan yang berkaitan dengan Islamnya Raja Najasyi. Nah, kita lanjutkan di bab yang ke-29. Khurujun Nabi sallallahu alaihi wasallam minal hisar. Keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pengepungan, dari pemboikotan. Fi sanatil 'ashirah minan nubuwah ittafaqa khamsatun min ashrafi Quraisy fanaqadu as-sahifah. Pada tahun ke-10 dari kenabian, ada 5 pembesar Quraisy yang sepakat untuk membatalkan perjanjian. Membatalkan sahifah, yakni catatan yang telah ditulis oleh mereka yang berisi perjanjian boikot untuk kaum muslimin yang mereka letakkan di dinding Ka'bah. Ya. 5 orang ini ya. Kita lihat catatan kakinya di sini. Wa kana awwalu man takallama minhum Zuhair. Faqala ya ahla Makkah anakulu at-ta'am wa nalbasu ath-thiyab wa banu Hashim wal Muttalib halaka la yabi'una wa la yabta'una wallahi law aq'ada hatta تشق هذه الصحيفة الظالمة القاطعة فأيد قوله الأربعة الباقون فقال لهم أبو جهل هذا أمر قضى بليل وتشاوروا فيه بعد. نعم. Orang yang pertama kali melontarkan pembatalan perjanjian tadi itu adalah Zuhair. Ya. Salah seorang tokoh Quraisy yang bernama Zuhair ini, dialah orang yang pertama kali melemparkan yakni pernyataan untuk membatalkan perjanjian itu. Dengan mengatakan, wahai ahlu Makkah, anak kulu ta'am, apakah kita makan makanan, wanal basu thiyab, kita juga masih menggunakan pakaian, sementara Banu Hashim dan juga Bani Muttalib mereka binasa. Mereka tidak melakukan jual beli. Mereka juga tidak bisa melakukan perniagaan. Wallahi, sungguh demi Allah, la aq'udu hatta tashaqqa hadhihi as-sahifah adh-dhalimah al-qati'ah. Sungguh demi Allah, aku tidak akan duduk sampai aku bisa merobek lembaran-lembaran yang berisi perjanjian kezaliman dan memutusan hubungan silaturahim. Pemutusan hubungan kekerabatan itu ya. Fa'ayyada qawlahu al-arba'ah al-baqun. Kemudian ucapannya itu dikuatkan oleh 4 tokoh Quraisy yang lain. Cuman di sini wallahu alam nggak disebutkan. Tapi ternyata Abu Jahal itu tidak menyetujui usulannya itu. Nanti akan kita sebutkan ya. Jadi ini orang yang pertama kali melontarkan ucapan untuk membatalkan perjanjian yang berisi perjanjian kezaliman dan pemutusan hubungan tadi itu adalah Zuhair ya. Kemudian selanjutnya fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu minal hisar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun keluar bersama dengan orang-orang yang bersama beliau ini dari pengepungan, dari pemboikotan. Ba'da an makathu fi syu'bi qariban min 3 sanawat. Setelah mereka tinggal di asy-syu'bi, di pegunungan-pegunungan, yakni sekitar 3 tahun. Diboikot selama 3 tahun, hampir 3 tahun ya. Tidak
pasok bahan makanan, tidak dilakukan perniagaan dengan mereka, kemudian keluar dari situ. La yasilu ilaihim syai'un minat ta'am illa khufyah hatta akalu waraqas syajar. Yang mana tidak sampai kepada mereka kaum muslimin ketika itu sedikit pun dari makanan kecuali dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Ada memang orang yang masih memiliki belas kasihan dari kalangan orang Quraisy ya. Sehingga mereka kalau mau memberikan makan kepada kaum muslimin ini bersama Rasul tadi itu, mereka lakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Sampai karena kurangnya makanan, mereka pun makan dedaunan-dedaunan pepohonan. Wa kana Rasul qad akhbara annal ardata ya. Wa kana Rasul qad akhbara annal ardata qad akalatis sahifah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam sungguh telah menghabarkan bahwasanya al-aradah ya, binatang-binatang melata yang ada di dalam bumi, yakni semisal rayap ini ya. Annal aradah, bahwasanya rayap itu sungguh telah memakan lembaran-lembaran tadi itu yang berisi perjanjian zalim tadi. Falamma nazalatha Quraisyun liyumazziquha wajaduha kama akhbara. Maka ketika orang Quraisy turun untuk menyobek lembaran perjanjian tadi itu, ternyata mereka dapatkan bahwasanya lembaran itu telah sobek, telah dimakan oleh rayap sebagaimana apa yang telah Rasul habarkan. Ini juga merupakan bukti nubuah, bukti kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau mendapatkan wahyu dari langit ya. Beliau belum melihat tentang isi lembaran tadi, tapi ternyata beliau sudah menghabarkan lembaran perjanjian itu sudah dirobek oleh rayap, binatang bumi. Binatang melata di muka bumi ini rayap ya. Sudah dimakan rayap. Ternyata benar seperti itu. Nah, ini tentang keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pengepungan ataukah dari pemboikotan. Ada beberapa pertanyaan di sini, as'ilah. Fi ayyi sanatin naqadatis sahifah? Di tahun berapa lembaran yang berisi perjanjian zalim itu dibatalkan? Jawabannya tadi ya, fi sanatil asyirah minan nubuwah, di tahun 10 kenabian. Kam makathan nabiyyu fil hisar? Berapa lama Nabi tinggal di dalam pengepungan itu? Jawabannya adalah yakni qariban min 3 sanawat, yakni hampir 3 tahun ya, sekitar 3 tahunan ya. Jawabannya itu. Kemudian selanjutnya, hal kana yasilu ilaihi syai'un minat ta'am? Apakah sampai kepada beliau sedikit dari makanan? Maka jawabannya na'am. Yasilu ilaihi syai'un minat ta'am ya, khufyatan, dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Ataukah mungkin jawabannya tidak ya? Illa khufyatan. Jawabannya mungkin tidak ya. La ma kana yasilu ilaihi syai'un minat ta'am illa khufyah. Kecuali dengan cara sembunyi-sembunyi. Nah, bimadza akhbara qabla khurujihi minal hisar? Dengan apa Rasul menghabarkan sebelum beliau keluar dari pengepungan itu? Yani akhbara ya, annal aradata qad akalatis sahifah. Beliau menghabarkan bahwasanya binatang bumi, maksudnya adalah rayap itu, sungguh telah memakan lembaran-lembaran tadi itu. Al-khulasah, ringkasan. Fi sanatil asyirah naqadat as-sahifah. Fakharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-hisar ba'da 3 sinin. Pada tahun 10 kenabian, lembaran yang berisi perjanjian zalim tadi itu telah dibatalkan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun keluar ya dari pengepungannya setelah dikepung selama 3 tahun, diboikot selama 3 tahun. Ini bab yang ke-29. Insyaallah untuk bab yang ke-30 nanti insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang lain tentang wafdu Najran, tentang utusan dari negeri Najran. Nah, insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang lain insyaallah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.